Oke, kembali lagi di channel Financial Evolution. Oke, kali ini di podcast kali ini kebetulan kita Mbak Rizka dan saya Dede akan memberikan insight tentang pentingnya asuransi. Begitu benar, Mbak? Betul banget. Oke, jadi sebelumnya kita membahas tentang saham, membahas tentang IPO dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan membahas dari sisi asuransi kan, karena asuransi ini sendiri ada hubungannya dengan investasi ya Mbak ya. Iya, betul banget. Oke, jadi problem teman-teman mungkin di masa PPKM ini banyak yang belum punya asuransi ini ketika ada keluarga yang sakit corona dan harus rawat inap dan di rumah sakit dalam jangka waktu yang lama ini mengalami yang namanya kejatuhan ekonomi atau ekonominya drop banget karena harus tiba-tiba membayar perawatan rumah sakit yang nggak sedikit. Jadi gimana komentarnya Mbak Rizka sebagai pelaku yang paham yang namanya asuransi ini, bagaimana komentarnya Mbak Rizka? Oke, jadi aku akan mulai dari dimana akhirnya aku bisa terjun ke dunia asuransi ini ya, dan paham mengenai asuransi sendiri. Sebenarnya aku tuh berangkat dari tahun 2012 itu aku aktif di banking. Nah, pada saat itu produk-produk bank itu kan banyak banget ya, dan aku kebetulan menghandle nasabah priority, di mana layanan priority itu dari A sampai Z itu semua disediakan di bank itu. Jadi dari kebutuhan investasinya, tabungannya, terus udah gitu sampai asuransinya kita available di sana. Nah, lebih dalam lagi setelah saya pelajarin, ternyata banyak banget orang-orang yang memang sudah well educated soal investasi itu mereka selalu punya asuransi. Cuman berapa salahnya kalau di Indonesia orang-orang suka nganggap asuransi itu adalah istilahnya investasi yang nanti uangnya akan kembali seperti apa yang mereka tabungkan gitu. Ini biasanya sih dari salah kaprah ya orang-orang ya. Jadi sebenarnya asuransi itu adalah perlindungan aset. Jadi perlindungan atas diri kalian dan aset-aset yang kalian sudah punya, sehingga meminimalisir resiko atau mengalihkan resiko dari terpakainya dana-dana investasi kalian gitu. Oh gitu. Jadi itu penting banget berarti ya asuransi. Penting, ya. iya. Jadi ini jadi salah satu instrumen yang harus kita miliki dalam perencanaan keuangan kita, gitu. Nah, terus kemudian di asuransi itu sendiri itu kan ada perlindungan jiwa, perlindungan kesehatan, terus udah gitu nanti pensiun, pendidikan, itu kan banyak banget ya manfaatnya. Nah, jadi kita harus tahu dulu nih tujuan kita mau apa gitu. Nah, belakangan memang orang banyak yang nanya asuransi yang bagus yang mana, apa sih yang merek apa yang kayak gitu. Sebenarnya setiap perusahaan asuransi yang memang sudah legal dan istilahnya sudah diakui oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, itu pasti bagus sih menurut saya. Jadi OJK pasti sudah menganalisa tentang keuangan dan cash flow perusahaan itu sendiri. Tapi terkadang orang-orang tuh terjebak pada agent gitu. Oh, agentnya ya. Oke, itu kan dari sisi Mbaknya karena sudah lama. Nah, ketika orang ini pemula banget lah ini Mbak, kita mungkin penonton kita banyak yang masih mahasiswa, yang baru bekerja, itu sebaiknya selain BPJS ya, BPJS kan kita wajib karena itu pemerintah punya. Selain BPJS yang swasta deh, yang pemula banget, aku pingin ada yang cover nih selain BPJS, mungkin gimana pertimbangan memilih asuransi yang ramah untuk pemula dan juga nggak terlalu mahal juga lah. Bagaimana sih pertimbangannya memilih seperti itu, Mbak? Jadi kalau misalnya kalian sudah punya BPJS dan kalian cukup dengan layanan BPJS yang sudah ada, nggak apa-apa BPJS aja, tapi kalian beli asuransi tambahan swasta itu berupa perlindungan jiwa atau penyakit kritis, atau misalnya kalian bisa invest di istilahnya coba di dana pensiun.
seperti itu. Oh, gitu. Iya. Kalau misal usia masih muda ya. Nah, tapi kalau seandainya menurut kalian BPJS ini nggak mumpuni nih, karena kita butuh layanan yang lebih bagus lagi gitu. Nah, kalian boleh kok coba telusuri beberapa perusahaan asuransi yang bisa coverage. Jadi seandainya dia sudah di cover BPJS, misalnya pasien ingin naik kelas, itu ada asuransi yang menutupi kekurangannya. Sekarang rata-rata asuransi swasta sudah punya fitur itu, karena mengetahui BPJS itu banyak banget digunakan di Indonesia gitu. Gitu. Jadi kita selain BPJS, setidaknya untuk pemula itu sudah mempersiapkan mencari atau memilih yang namanya asuransi swasta ya, karena seperti pengalaman saya pribadi sih BPJS itu emang bagusnya ketika kita ada yang namanya kecelakaan yang darurat lah. Kita langsung di-cover. Nah, ketika kita harus rawat inap kadang-kadang atau operasi lah yang mahal tuh kadang-kadang kan BPJS itu nggak mengcover 100%. Iya, jadi di sana perlunya yang namanya asuransi swasta. Karena saya juga menikmati yang namanya asuransi swasta ini untuk kesehatan kan kita nggak bisa yang namanya tawar-menawar Mbak ya. Kita harus mendapatkan pelayanan yang bagus, rumah sakit yang bagus kan. Kalau kita mengharapkan BPJS kan sepertinya kurang ya. Kita harus mendapatkan kamar yang bagus. Ketika asuransi swasta ini mengcover itu, kita diberikan tempat yang lebih bagus. Memang kita mengeluarkan biaya tambahan, tapi nggak ada salahnya untuk sakit kan kita jadi lebih cepat sembuh lah istilahnya gitu ya. Iya, nggak stres lah mikirinnya. Nggak stres lah ya. Kita udah tenang, udah nggak mikirin biaya apapun ke belakangnya. Jadi nah kan ini asuransi Mbak ya, kira-kira untuk menghitung pendapatan kita, misal pendapatan kita berapa persen harusnya kita mengalokasikan untuk asuransi itu dari pendapatan kita kira-kira? Ya, jadi misalnya, jadi asuransi ini masuk ke dalam perhitungan investasi ya. Investasi, ya. Masuk ke dalam perhitungan investasi. Kalau misalnya Dede menerapkan misal contoh nih kita pakai angka 10 juta ya gaji ya. 10 juta terus udah gitu kita sisihkan istilahnya 20% untuk investasi. Dari dana yang kita alokasikan untuk investasi itu setidaknya setengahnya atau seperempatnya kita pakai untuk asuransi. Kembali lagi ke kemampuan investasi kita dan juga kondisi keuangan kita. Jadi kalau misalnya kita merasa seandainya nih saya berarti kalau 20% dari 10 juta kan hanya 2 juta kan ya. Jadi kalau misalnya seusia saya itu beli yang 1 juta aja, saya kan sekarang 33. Saya beli yang 1 juta per bulan, itu masih bisa coverage untuk rumah sakit. Iya, dan rumah sakit itu bisa mengcover sampai nanti saya usia 99 tahun gitu. Dengan fasilitas kamar yang 500.000. Iya. Per hari ya biasanya. Kalau misalnya masuk rumah sakit kamar 500.000, ini disesuaikan lagi, semakin muda semakin bagus, semakin tua tentu perhitungannya akan semakin bertambah. Oke, jadi buat teman-teman ya kebetulan yang masih muda lebih baik mulai dari sekarang karena biasanya kalau sudah tua tuh ada sakit-sakitan asuransi itu agak susah yang menerima Pak ya. Benar, apalagi kalau misalnya sudah pernah punya penyakit ya, biasanya penyakit bawaan itu tidak akan di-cover oleh perusahaan asuransi. Jadi hanya penyakit yang karena virus atau karena bakteri aja yang selanjutnya di-cover. Sisanya kalau misalnya dia punya penyakit bawaan, itu ada beberapa asuransi yang nggak cover atau bisa cover tapi setelah polis berjalan 2 tahun gitu. Berarti benar-benar lebih baik kita berinvest di asuransi dulu deh sepertinya Mbak ya untuk yang muda-muda ini, karena kan itu benar-benar mungkin kalian merasa sekarang kita sehat, nggak kenapa-napa. Nah ketika kalian ya semoga enggak sih ada kecelakaan, tiba-tiba operasi, kita badan sudah sakit, akhirnya kita stres mikirin biaya itu lagi, itu benar-benar di sana kalian merasa pentingnya asuransi. Belum lagi kalau misalnya nih ternyata kita punya dana tapi dana kita semua kita taruh di saham atau kita investkan di yang tidak liquid ya, contohnya di bisnis atau kita beli rumah gitu misalnya. Kita nggak bisa serta-merta langsung jual aset.
apalagi Ya, misalnya saham pada saat itu jatuh kan, ya nggak bisa dong kita, maksudnya bisa aja kita jual tapi kan boncos jadi ya gitu ya loh. tapi siapa kita bisa suruh jual, kita lagi di rumah sakit gitu misalnya, apalagi nggak punya keluarga gitu, siapa kita bisa suruh jual, "Oh, Ibu tolong nih jualin rumah saya pakai pakai bayar rumah sakit," ya nggak bisa. Ketika ada asuransi ini, bahkan cuma tinggal ada berupa asuransi itu tinggal bawa kartunya aja kan kira-kira. Iya benar. Oh, kita ada nanti kita kasih kartunya, ya udah beres gitu. Cashless jadinya gitu. Oh, berarti nah gitu penting banget. Saya juga menyadari ini ketika baru-baru tamat kuliah kayaknya harus kita cari asuransi dulu deh untuk diri sendiri, karena di kita sakit yang berat, meskipun kita nggak doain ya, di sana bener-bener susah banget buat yang nggak punya asuransi. Iya betul sekali. Jadi kayak kita beli asuransi ini seperti kita meng-hire satpam gitu loh di rumah kita. Oh iya. Kalau misalnya kan kita nggak pernah tahu nih kapan kita kemalingan kan. Nah, tapi kenapa kita hire satpam? Untuk keamanan. Begitu juga dengan asuransi, kita nggak pernah tahu kapan kita jatuh, tapi kita sudah memiliki keamanan itu sendiri, sehingga pada saat kita mengalami masalah atau musibah itu, kita sudah punya pelindung gitu. Jadi nggak perlu lagi kita udah sakit mikirin uang segala macam, semakin stres jadinya. Oke. Nah sekarang begini Mak, itu kan untuk pemula. Nah untuk pemula ini kan ya yang baru bekerja, yang gajinya cuma baru UMR, kira-kira yang paling murah itu yang swasta berdasarkan pengalaman Mbak ini berapa kira-kira Mbak? Bisa beli start from 350 atau 500 ribu per bulan, itu bisa. Iya. Apalagi kalau misalnya baru tamat kuliah kan, terus udah gitu dia baru mulai kerja, itu kan usianya masih muda. Ya. Jadi pasti masih bisa murah lah beli asuransi. Yang pertama biasanya lebih muda itu malah bisa lebih murah ya biasanya. Iya, lebih murah. Apalagi dia belum pernah punya sejarah sakit-sakitan gitu loh. Gitu. Dan nanti kalau seandainya income sudah bertambah, tambahkan asuransinya. Jadi misalnya saya sekarang kemarin saya mulai asuransi di usia 23 karena tamat kuliah kan. Sekarang saya sudah 27, income saya sudah 2 kali lipat gitu. Kita tambahkan fasilitas asuransi kita 2 kali lipat. Atau bahkan kalau bisa coverage sampai nanti kita usia berapa untuk top up lagi gitu. Jadi ketika kita sebenarnya baru tamat kuliah tuh benar-benar titik memulai paling bagus untuk berinvestasi di asuransi ya sebenarnya. Benar banget gitu. Ya. Oh ya. Berarti mulai dari 350.000 sampai 500.000 tuh kita udah aman lah ya. Sudah bisa. Daripada teman-teman nih yang umur anak kuliah yang masih santai-santai, daripada kalian beli kopi-kopian, beli Bukan, gitu. 10.000 per hari kita menyisihkan untuk janganlah dulu berinvestasi yang aneh-aneh, berinvestasi ke kesehatan dulu lah. Benar. Itu penting banget karena kan teman-teman sekarang ini kita juga kan memang kita lagi edukasi di finansial, di saham. Nah asuransi ini kayak starting point kita berinvestasi sebenarnya. Iya, dimulai dari asuransi dulu. Gak usah yang besar-besar, gak usah sampai nanti misal penyakit kritis kalau seandainya masih muda ya. Kita nanti beli penyakit kritis pada saat kita usia di atas 30 lah, misalnya itu sebagai rider tambahan. Jadi itu kan bisa ditambahin nanti di asuransi kita perlahan-lahan gitu. Seandainya kita nggak ada sejarah punya penyakit kritis dalam keluarga, ya udah setelah after 30 kita boleh top up, tambahkan. Nah jadi sekarang yang pertama kita rumah sakit dulu aja nih. Terus udah gitu nanti baru setelah menikah kita tambahkan uang perlindungan jiwa untuk melindungi keluarga kita. Misalnya kita terjadi resiko meninggal dunia, kita ada yang kita tinggalkan untuk anak dan istri misalnya kayak gitu. Ya. Oke kita lanjut ya. Itu kan sudah tentang kisaran harga untuk pemula untuk memulai berinvestasi atau memiliki asuransi. Nah di Indonesia ini sendiri kan banyak yang ada masyarakat kita masih belum aware sama yang namanya asuransi ini. Kadang yang BPJS pun masih, ya Mbak tahu sendiri kan BPJS ya masih masih banyak yang belum asuransi yang terlalu murah menurut saya. Iya, dengan bayar segitu kita udah nggak perlu bayar untuk rawat darurat gitu loh. Itu Indonesia dengan baik ya. Tapi masih banyak masyarakat yang ngapain sih bayar asuransi, juga aku masih sehat. Dan juga kita tahu ya sih banyak yang namanya kasus-kasus yang menyangkut pautkan dengan asuransi dan sebagainya. Kira-kira tips
dan trik memilih asuransi yang buat kita aman dan nyaman itu seperti apa sih Mbak? Oke, jadi asuransi semua seperti yang saya bilang itu bagus. Ya. Yang kembali lagi sekarang pertama kita harus pahami dulu ya, kita sering dengar namanya. Terus udah gitu, yang kedua kita tahu nih agen yang baik itu yang perlu kita ketahui sudah punya AAJI itu Agen Asuransi Jiwa Indonesia. Dengan lisensi itu juga tidak mudah, jadi ada tesnya tersendiri sehingga lisensi itu keluar. Sudah seberapa lama dia di perusahaan itu gitu. Jadi kalau misalnya, dan kalaupun tidak lama, kita paling nggak tahu kantornya itu ada di daerah kita dan kita kenal. Setidaknya ada kantor fisik yang bisa kita kunjungi kalau ada masalah sewaktu ya Mbak ya. Benar banget gitu. Terus yang ketiga, agen asuransi yang baik dia yang menawarkan solusi juga, tidak hanya yang jualan-jualan aja, tapi dia nanya kebutuhan kita apa gitu. Nah, terkadang kalau kita misalnya kita udah punya asuransi nih, kalau dia memang menawarkan produk, dia pasti akan menawarkan bagaimana kalau kita bantu bedah polis sehingga kita tahu apa aja layanan yang kita punya, sehingga pada saat mereka mau menambahkan produk mereka itu yang kita belum punya. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita udah beli kesehatan nih, saya mau beli terus udah gitu dia nawarin kesehatan lagi, kan useless gitu. Jadi sebaiknya dia mengajak kita untuk membedah polis yang sudah kita punya, kemudian mereview apakah yang sudah kita punya itu, dan kalau seandainya kita belum punya perlindungan jiwa, belum punya penyakit kritis atau misalnya meninggal karena kecelakaan, itu ditambahkan di situ, bukan beli rumah sakit lagi gitu istilahnya. Oh gitu. Jadi pertama kita cari ya saya dan brand asuransi yang sudah ada kantor fisiknya di tempat di lokasi kita terdekat sendiri, benar. Dan agen yang menawarkan solusi. Benar. Nah, berarti balik lagi, nah kan banyak ini kasus-kasus yang namanya itu menurut Mbak. Ya ini sebenarnya sih kembali ke kita masing-masing ya. Kita sudah tahu seandainya kita mau ke bank, kita nyetor uang, apakah kita bisa nitipin ke orang gitu. Ya itu balik lagi ke kita sendiri ya. Kita harus sebagai nasabah kita juga nggak langsung nyerahin gitu aja dana kita. Kita harus yang namanya selalu mengecek apakah dana kita sudah terpotong dengan baik. Dan juga kan banyak asuransi memfasilitasi dengan auto debit ya Mbak ya? Iya, auto debit, atau misalnya mereka bisa transfer lewat berapa pocket money yang sudah ada di Indonesia, itu mereka bisa auto debit lewat situ. Jadi kita nggak perlu misalnya agent yang menawarkan udah lewat saya aja ya. Berarti itu ya teman-temannya, karena banyak seperti yang kalian tahu nasabah yang nyetor kan, kalian jangan terlalu percaya dengan agen yang berkata bayarnya titip sama saya saja. Nah itu hati-hati. Tapi bayarnya kalian sendiri yang bayar atau auto debit itu udah paling aman ya Mbak ya? Paling aman banget. Oke, nah begitu insight penting tentang sendiri ya. Nah sekarang saya nanya ke mbaknya sendiri, keluh kesah di bidang asuransi ini seperti apa sih Mbak? Yang pertama tentunya nasabah itu pertama suka lupa ya sama apa yang kita bilang. Jadi kita waktu jualan dulu nggak tasnya sesuai dengan harga kamar. Nah nasabah itu kira semua sudah all in gitu. Kadang kan kalau kita beli masih banyak nasabah itu kadang-kadang nggak baca polis ya. Iya benar. Itu sebenarnya seperti kalian naruh deposito, kalian nggak mungkin dong naruh gitu aja di satu perusahaan kerajin nyetor. Bahkan seperti BPJS itu kan uang hilang gitu. Jadi kita setor uang hilang, tahun besoknya lagi nyetor kayak gitu. Nah itu dia yang terkadang menjadi kendala. Terus udah gitu yang kedua, mereka sudah sakit hati dulu sama agen-agen yang sebelumnya gitu. Ya jadi kapok ya. Kapok. Nah mereka nggak mau buka mata lagi. Padahal asuransi penting, tapi kenapa mereka kena tipu? Karena mereka tidak mau belajar lebih dalam lagi. Kadang males baca polis itu ya, memang banyak sih, kita perlu ada list ketentuannya sih, fasilitasnya ini. Kadang males baca, tapi tiba-tiba ketika kita mau klaim ternyata nggak cocok, komplainnya sama asuransinya. Atau gini aja deh, sebaiknya kalau misalnya mau beli asuransi terus udah gitu kita butuh fasilitasnya apa, kita minta agent kita ngelis highlightnya. Jadi misalnya coba kamar saya asuransinya berapa, kamar asuransi segini, plafon setahun berapa, setahun. Berarti lebih baik kita ketika memilih asuransi itu dari kita dulu ya, kita maunya apa kita list sendiri. Coba ditanyakan ke agennya, Mbak dengan keperluan seperti ini kira-kira
asuransi mana yang lebih baiknya saya ambil gitu ya? Iya, betul banget. Oh, Apalagi kita gitu. sudah pernah window shopping ya ke beberapa asuransi. Ada juga asuransi yang seandainya nih kita menginsuransikan anak kita. Terus udah gitu seandainya nanti kita meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan pembayaran asuransi ini kan? Nah, di asuransi ada juga fasilitas di mana pada saat orang tua tidak mampu membayar antara cacat atau meninggal karena penyakit atau kecelakaan, itu dibayarkan oleh perusahaan asuransi preminya setiap bulan atau misalnya membayar tahunan, itu asuransi yang membayarkan sampai dengan anak sudah cakap hukum dan dia mampu membayar untuk dirinya sendiri. Wow. Kayak gitu. Berarti wah lumayan dapat insight nih. Iya, jadi kalian harus benar-benar rajin mempelajari apa aja sih rider-rider yang disediakan oleh asuransi sehingga kalian benar-benar tahu fasilitasnya, tidak hanya sekedar beli-beli hanya karena kasihan, membantu agent karena teman dan saudara itu benar-benar salah sih. Oke, kita udah dapat insight tentang pengalaman Mbak Rizka ini di dunia asuransi ya. Iya. Nah, untuk last nih Mbak, karena kita udah kepanjangan banget nih, hampir 20 menit. Pesan untuk teman-teman di sana yang benar-benar belum ada informasi atau belum tahu lah tentang asuransi ini, bagaimana? Oke, jadi buat teman-teman yang kiranya masih butuh berapa informasi, kalian sebenarnya sudah banyak banget fasilitas ya, sehingga kalian bisa googling nih perusahaan asuransi, paling nggak coba cari yang 10 besar lah di Indonesia. Terus udah gitu, yang kedua mulailah telusuri apa aja kebutuhan-kebutuhan kalian dalam berasuransi. Jadi rider-rider yang emang kalian butuhkan di awal. Mungkin 5 tahun pertama kalian beli asuransi itu. Terus yang berikutnya adalah mulailah beli secepatnya. Beli secepatnya. Okay. Ini yang bisa disebut dengan time is money. Semakin kita terlambat ikut, semakin kita beli semakin mahal gitu loh. Oke. Nah, buat teman-teman mungkin yang kurang jelas, boleh langsung ke Vin. Kita ada Mbak Rizka di sini, boleh tanya-tanya. Yeah. Oke, demikian podcast kali ini. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you. Oke, dah.